Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita akan bahas dua saham energi terbarukan, yaitu ADRO atau Alam Tree Resources dan juga PGO atau Pertamina Geothermal Energy. Ya, jadi kita bakalan bahas nih gimana sih prospek jangka panjang untuk ADRO sama PGO untuk kedepannya. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di saham-saham energi terbarukan, terutama ADRO sama PGO, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Ya, nah sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan kalian juga bisa cek produk digital dan jasa digital Todopedia di linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia, terus kalian masuk ke tab store. Ya, di situ kalian bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat banyak extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat bocoran stock pick ya, saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang versi Todopedia. Kalian juga akan dapat template Excel dan ada beberapa benefit lain. Di antaranya kalian juga akan dapatkan template from AI untuk analisa saham dengan bantuan AI. Ya, jadi kalian bisa analisa saham dengan lebih cepat dan mudah dengan bantuan AI. Template prompt-nya udah ada, udah disiapin gitu ya. Dan kalian juga dapat akses untuk ke dalam grup komunitas di Discord. Ya, jadi benefitnya cukup banyak dengan harga yang terjangkau gitu ya. Dan untuk join, teman-teman bisa masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist namanya itu konten khusus membership. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai dari saham yang pertama, yaitu saham ADRO atau Alam Tree Resources. Nah, di sini gue akan bahas saham ADRO itu nggak cuma dari jangka panjang aja, tapi gue juga akan bahas dari jangka menengah. Ya, untuk 1-3 tahun ke depan ini gimana prospek ADRO. Nah, jadi untuk ADRO ya, bisnis batubara metalurgi yang dijalankan sama Alam Tree Minerals atau ADMR, dan juga bisnis jasa pertambangan yang dijalankan sama PT Sapta Indra Sejati atau SIS, ini masih akan jadi tulang punggung untuk ADRO. Ya, jadi dua bisnis ini ya akan jadi sumber pendapatan dan laba yang utama untuk ADRO. Jadi nasibnya ADRO ini akan bergantung banget sama kedua bisnis ini. Ya, naik turunnya itu akan bergantung sama kedua bisnis ini. Nah, tapi nggak cuma dua bisnis ini aja yang akan jadi sumber duit buat ADRO, ya, tapi bisnis smelter aluminium, yang mana smelter aluminium ini udah jadi dan udah mulai beroperasi nih ya, baru banget mulai beroperasi di kuartal keempat tahun 2025 ini akan jadi sumber pendapatan tambahan juga untuk ADRO, dan juga kedepannya akan jadi mesin pertumbuhan baru buat ADRO. Kenapa? Karena smelter aluminium ini setelah dia mulai beroperasi, udah mulai jalan, ya, kapasitasnya itu akan dikembangin sama ADRO. Ya, jadi bukan cuman dia jadi sumber pendapatan yang baru, tapi juga akan jadi mesin pertumbuhan baru buat ADRO. Gitu ya. Dan memang aluminium ini, gue ngelihat ke depannya aluminium ini akan cukup besar permintaannya. Terutama karena aluminium ini kepake banget untuk industri renewable energy. Ya, jadi aluminium ini sebenarnya jadi salah satu bahan untuk ngebuat solar panel. Dan aluminium ini juga salah satu bahan untuk ngebuat pembangkit listrik tenaga angin. Ya, jadi aluminium ini kepake banget nih di industri energi terbarukan. Plus, aluminium ini juga cukup kepake untuk industri otomotif, di mana aluminium ini adalah bahan baku untuk pembuatan bodi mobil, terutama nantinya mobil EV. Gitu ya. Jadi aluminium ini menurut gua potensinya ke depannya cukup bagus untuk permintaannya. Dan dengan smelter aluminiumnya ADRO ini udah beroperasi dan juga masih dikembangin, tentunya ini akan jadi katalis pertumbuhan yang cukup masif buat ADRO dalam jangka menengah dan juga jangka panjang. Gitu ya. Dan ADRO ini dia juga baru aja akuisisi bisnis kawasan industri KIPI atau Kalimantan Industrial Park Indonesia. Ya, jadi dia ini baru aja akuisisi bisnis kawasan industri, dan ini juga akan jadi tambahan pendapatan dan laba untuk ADRO. Ya, jadi ADRO ini dia ekspansi ya, nggak cuma dia bisnis komoditas, nggak cuma dia bisnis jasa pertambangan, ya, tapi dia juga berekspansi ya ke bisnis kawasan industri yaitu KIPI lewat skema konversi utang menjadi saham. Gitu ya. Dan dari segi balance sheet ya, ADRO ini kondisi balance sheet-nya bagus banget, sehat banget, uang kasnya banyak banget, dan juga utangnya itu
bisa dibilang cukup kecil kalau dibandingkan sama aset lancarnya. Jadi aset lancarnya itu jauh lebih besar daripada total semua utangnya, kasnya juga gede, dan tentunya dengan kayak gitu kondisi balance sheet-nya itu akan mendukung aksi korporasinya ADRO untuk kedepannya. Ya, jadi kalau misalnya dia mau buyback saham, atau misalnya dia mau akuisisi perusahaan lain gitu ya, untuk juga ekspansi bisnis, dan juga mungkin kalau dia mau bagi dividen gitu ya, itu tentunya akan sangat mendukung. Kondisi balance sheet yang seperti itu akan sangat mendukung aksi korporasi ADRO untuk kedepannya. Dan nggak cuma balance sheet yang bagus, tapi ADRO ini juga dapat tambahan cash flow dari dividennya AADI. Dimana kita perlu ingat bahwa ADRO ini dia masih pegang 15% saham AADI setelah spin-off. Gitu ya, setelah kemarin spin-off kan si ADRO ini dia nggak sepenuhnya dia buang sahamnya. Jadi dia masih pegang 15% tuh. Dan dengan AADI tahun ini, akhir tahun ini dia akan mulai bagi dividen. Tentunya itu akan jadi tambahan cash flow buat ADRO untuk kedepannya mungkin dia mau buyback saham, untuk kedepannya mungkin dia mau ngembangin bisnis, mau akuisisi, atau mau bagi dividen, itu bisa banget. Gitu ya, jadi ADRO ini selain dari balance sheet-nya bagus, kasnya gede, aset lancarnya gede, utangnya minim, ditambah dia juga dapat tambahan cash flow dari dividen AADI. Jadi dengan kondisi keuangannya sehat, tentunya itu mendukung ADRO ke depannya untuk dia terus bertumbuh dan memberikan keuntungan yang besar untuk investornya. Jadi, gue ngelihat ini cukup bagus nih untuk ADRO untuk ke depannya. Nah, kita bicara tentang jangka panjang, teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang jangka panjang, untuk bisnis renewable energy dari ADRO, ya terutama ADRO ini kan dia punya pembangkit listrik tenaga surya dan juga pembangkit listrik tenaga hydro, yang mana untuk pembangkit listrik hydro ini masih dalam proses pembangunan. Nah, bisnis EBT ini untuk ADRO menurut gua akan jadi mesin pertumbuhan jangka panjang untuk ADRO, terutama pembangkit listrik hidronya itu yang kapasitasnya gede banget dan akan beroperasi di 2030. Jadi untuk bisnis EBT, memang ADRO ini dia udah punya bisnis EBT dari sekarang, dia udah punya pembangkit listrik tenaga solar, ya, tapi untuk bisnis EBT ini memberikan kontribusi yang signifikan, menurut gua memang butuh waktu. Ya, makanya gue taruh itu di poin jangka panjang. Dan memang untuk pembangkit listrik tenaga hidro, itu kan baru mulai beroperasi di 2030. Jadi baru akan kasih kontribusi yang signifikan itu mulai dari 2030 dan seterusnya. Makanya gue masukin itu ke dalam kategori jangka panjang. Gitu ya. Jadi untuk ADRO memang dia bisnisnya itu kedepannya akan ngembangin bisnis renewable energy. Ya, kedepannya renewable energy ini akan jadi bisnis utamanya ADRO. Ya, tapi untuk jangka menengah memang bisnis renewable energy-nya ADRO ini menurut gue belum akan kasih kontribusi yang signifikan. Makanya gue mentionnya di bagian jangka panjang gitu ya. Dan untuk jangka panjang ADRO ini gue ngelihat dia ini ngebangun ekosistem bisnis, teman-teman ya. Jadi dia ngebangun satu ekosistem bisnis yang besar ya, di mana di dalamnya itu ada bisnis EBT ya, renewable energy. Dia juga punya bisnis kawasan industri KIPI. Ya, dia juga punya smelter aluminium dan dia juga punya tambang batu bara kokas, gitu ya. Jadi dia ngebentuk satu ekosistem bisnis di mana nggak cuma bisnisnya banyak, tapi satu sama lain bisnisnya itu saling terintegrasi. Misalnya bisnis EBT itu kan menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu akan disuplai ke kawasan industri KIPI, gitu ya. Jadi kawasan industri KIPI itu dia nggak cuma dapat pendapatan dari penjualan lahan industri, tapi ADRO bisa juga jualan listrik ke tenan-tenan yang ada di KIPI. Nah, listriknya dari mana? Listriknya itu dari bisnis EBT-nya dia, termasuk pembangkit listrik tenaga hidro, gitu ya. Dan di kawasan industri KIPI ini, ya, smelter aluminiumnya itu ada di situ, gitu ya. Jadi di kawasan industri KIPI ini si ADRO itu juga bisa ngebangun bisnisnya sendiri dan juga ya tentunya dia jualan lahan untuk para tenan, gitu ya. Jadi saling terintegrasi, teman-teman. Dan juga smelter aluminium ini kan dia menghasilkan aluminium, yang mana aluminium ini kan kepake untuk industri EBT. Nah, aluminiumnya itu kan bisa disuplai ke bisnis EBT-nya si ADRO, gitu ya. Jadi saling terintegrasi, teman-teman, ngebentuk satu ekosistem besar yang saling terintegrasi. Dan gue ngelihat kalau ADRO ini dalam jangka panjang economic mode-nya ini akan kuat banget, gitu ya. Dia nggak cuma jualan energi, dia nggak cuma jualan komoditas, tapi dia juga ngebangun ekosistem energi, ekosistem komoditas, di mana di dalamnya itu ada bisnis energi, bisnis komoditas, tambang, jasa pertambangan, dan juga kawasan industri. Jadi benar-benar lengkap, benar-benar komprehensif, dan jangka panjang bisa jadi ADRO ini
dia akan terus-menerus memperbesar kerajaan bisnisnya, ekosistem bisnisnya, dan itu ngebuat ADRO ini economic mode-nya dalam jangka panjang gue ngeliatnya akan kuat banget. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya berapa sih harga wajar dari saham ADRO, dan kita bakalan pakai metode min PBV. Ya, jadi kita bakalan hitung nih harga wajarnya ADRO itu berdasarkan berapa sih rata-rata PBV atau price to book value-nya ADRO dari beberapa tahun terakhir. Gitu ya. Nah, kenapa kita nggak pakai metode lain kayak discounted cash flow atau discounted dividend model? Jawabannya itu karena dengan ADRO itu kemarin udah ngelepas AADI, ya artinya untuk kedepannya nih, berapa labanya, berapa cash flow-nya itu akan lebih sulit untuk diprediksi, lebih sulit untuk ditebak. Nah, karena lebih sulit untuk ditebak, ya makanya untuk kali ini gue akan pakai metode min PBV. Gitu ya. Nah, langsung aja kita mulai untuk ngitung harga wajarnya dengan metode min PBV. Ya, jadi pertama kita ambil dulu data untuk book value per share-nya ADRO yang mana itu sebesar 2.635 per lembar saham, dan ini per kuartal 3 tahun 2025. Ya, jadi yang terbaru. Nah, terus kita ambil data dari rata-rata PBV-nya ADRO dalam 3 tahun terakhir itu ada di 0,85 kali. Ya. Nah, sekarang kita ngitung ya berapa harga wajarnya ADRO ya. Caranya kita hitung dengan cara kita ambil book value per share-nya, kita kali dengan rata-rata PBV ADRO. Ya, jadi 2635 dikali 0,85. Nah, di sini kita dapat harga wajarnya saham ADRO itu ada di 2239. Ya, dan tentunya untuk saham ADRO ini karena dia ini saham energi, ya, perusahaan energi dan komoditas, ya, tentunya kita mau beli saham ADRO ini dengan margin of safety karena kan dengan dia bisnisnya komoditas, bisnisnya energi, ya ada cyclicality-nya gitu ya, bisa naik turun, ya. Tentu itu akan menimbulkan potensi resiko investasi yang lebih tinggi. Artinya kita perlu beli sahamnya di margin of safety yang besar, ya kita perlu pakai margin of safety supaya kita bisa meminimalisir resiko, plus kita juga berpotensi untuk memperbesar potensi keuntungan. Gitu ya. Jadi kita mau beli di bawah harga wajarnya, dan untuk margin of safety 10%. Ya, kalau kita mau beli sama ADRO dengan diskon 10%, kita beli di harga 2015 atau ke bawah. Kalau kita mau beli saham ADRO dengan diskon minimal 20%, artinya kita harus beli saham ADRO di 1790 atau di bawahnya. Dan kalau kita mau beli saham ADRO ya dengan margin of safety atau diskon lebih dari 30%, itu kita beli di harga 1560 atau di bawahnya. Gitu ya, dan di harga sekarang nih di 1900-an, ya artinya saham ADRO ini ada di margin of safety ya di antara 10-20%. Gitu ya. Jadi cukup oke, cukup besar diskonnya gitu ya, dan dengan dia prospeknya cukup oke nih untuk jangka menengah sama jangka panjang, menurut gua saham ADRO ini bisa dipertimbangin untuk teman-teman yang memang mau investasi untuk jangka panjang, teman-teman ya. Jadi ADRO ini memang dia under value, tapi menurut gua ya dengan dia masih terus-menerus ngembangin bisnisnya gitu ya, ADRO ini untuk jangka panjang only kalau menurut gua. Ya 5 tahun sampai 10 tahun lah. Ya kenapa 5 tahun? Karena ya itu tadi, ya pembangkit listrik tenaga hidronya itu kan baru jadi di 2030, yang mana itu tentunya akan jadi sumber pertumbuhan yang besar. Nah, untuk kita bisa dapat momentum dari pertumbuhan itu kan perlu 5 tahun seenggaknya. Ya, jadi investasinya itu memang ya untuk jangka waktu yang panjang kalau menurut gua untuk investasi di saham ADRO. Jadi untuk sekarang saham ADRO under value, tapi untuk time horizon-nya ada bagusnya untuk jangka panjang only. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua, yaitu saham PGEO atau Pertamina Geothermal Energy. Nah, PGEO ini adalah anak usahanya Pertamina yang bergerak di bidang panas bumi. Ya, sesuai namanya, dia ini produksi panas bumi untuk nantinya dijadiin untuk jadi energi listrik. Ya, jadi ini adalah salah satu saham renewable energy juga yang ada di Indonesia, dan menurut gua PGEO ini punya potensi yang bagus. Kenapa kayak gitu? Karena untuk prospek jangka menengah sampai jangka panjangnya, menurut gue PGEO ini potensinya luar biasa. Ya, dimana PGEO ini dia lagi ekspansi kapasitas produksi panas buminya dengan proyek pengembangan di berbagai tempat. Contohnya kayak Hulu Rais, Ulu Belu, dan Lahendong. Ya, dan PGEO ini menargetkan ya untuk own operation atau operasi sendiri ya, panas bumi yang dioperasikan sendiri gitu ya. Itu kapasitas produksinya mau ditingkatin dari sekitaran sekarang itu 700 megawatt menjadi 1 gigawatt untuk beberapa tahun ke depan, sekitaran 2-3 tahun ke depan.
Ya, jadi dia masih terus ngembangin kapasitas produksi panas buminya, terutama untuk panas bumi yang dioperasikan sendiri. Ya, karena PGO ini dia ada yang operasi sendiri, ada juga panas bumi yang dioperasikan dengan perusahaan lain. Contohnya kayak brand ya. Jadi dia ada juga tuh joint operation untuk wilayah kerja panas bumi, dia operasi barengan sama brand. Ada yang sendiri, ada yang operasinya barengan. Nah, yang untuk operasi sendiri itu masih mau dikembangin ya dari 700 megawatt jadi 1 gigawatt ya. Jadi memang mereka ini masih terus-menerus ekspansi bisnis ya, dan mereka terus ngembangin kapasitas produksi di spot panas bumi di Hulu Rais, Ulu Beru, dan juga Lahendong. Dan dari segi demand ya, dari segi demand untuk panas bumi sendiri ya, berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN atau RUPTL tahun 2025 sampai 2034 ya, potensi pertumbuhan produksi listrik dari panas bumi ya, kita bisa lihat di sini ini bisa mencapai lebih dari 3 kali lipat ya dalam kurun waktu 2025 sampai nanti 2034. Ya, artinya kalau tadi si PGO ini dia memperbesar kapasitas produksi, yang mana itu memperbesar supply, ya, kedepannya ini juga untuk demand-nya juga akan makin besar juga. Jadi peningkatan supply, peningkatan kapasitas produksi itu juga dibarengi dengan potensi pertumbuhan demand untuk panas bumi. Ya, dimana produksi listrik dari panas bumi itu bisa mencapai lebih dari 3 kali lipat dalam kurun waktu tahun 2025 sampai nanti tahun 2034, yaitu berdasarkan RUPTL PLN. Ya, jadi dengan supply-nya itu diperbesar dan dibarengi juga potensi demand-nya akan jauh lebih besar untuk kedepannya, tentunya ini akan jadi potensi pertumbuhan yang masif banget nih untuk PGO, untuk bisnisnya PGO untuk kedepannya. Dan PGO ini dia nggak cuman produksi panas bumi untuk listrik doang, tapi dia juga ngelakuin diversifikasi bisnis panas bumi, di mana PGO ini juga mau produksi green hydrogen, yang mana green hydrogen ini nantinya bisa jadi pengganti bahan bakar fosil. Ya, jadi green hydrogen ini adalah bahan bakar yang nantinya lebih bisa ramah lingkungan. Ya, jadi selain dia produksi listrik, dia juga mau produksi green hydrogen dari panas bumi. Gitu ya. Dan PGO ini juga sebagai BUMN ya, dan dia di bawah naungannya Pertamina Group ya. Tentunya PGO ini dapat dukungan dari Danantara ya lewat PT PLN Indonesia Power ya, di mana PT PLN Indonesia Power ya ini dengan dia kerjasama nih dengan si PGO ini bisa semakin mendorong pertumbuhan bisnisnya PGO, dan juga dengan adanya kontrak jangka panjang ya, sebutannya itu Power Purchase Agreement atau PPA ya, ini akan memberikan cash flow yang stabil untuk PGO. Karena artinya kan kalau dia ada kontrak jangka panjang ya dari PPA ya, artinya PGO ini akan terus-menerus supply panas bumi ke PLN. Jadi supply listriknya ya itu diberikan ke PLN, dan tentunya kan PLN itu kan dia butuh listrik yang banyak ya, karena kan dia memang ya perusahaan listrik negara gitu ya. Artinya ya memang demand dari PLN itu udah besar gitu ya. Jadi dengan kayak gitu dan dia dapat kontrak jangka panjang ya, tentunya itu akan memberikan apa? Jaminan cash flow yang stabil untuk PGO untuk kedepannya gitu ya. Jadi PGO ini gue ngeliat memang potensi kedepannya itu bagus ya, prospek pertumbuhannya bagus. Ya, dia juga diversifikasi bisnis, nggak cuman panas bumi itu untuk produksi listrik doang, nggak cuman itu, tapi dia juga memproduksi green hydrogen, dan dia juga dapat dukungan dari BUMN lain lewat Danantara, lewat PT PLN Indonesia Power gitu ya. Dia dapat PPA ya. Jadi dengan kayak gitu demand-nya akan terus ada untuk PLN ya. Demand panas buminya untuk PLN itu akan terus ada ya, dan itu memberikan cash flow stabil untuk PGO. Dan PGO ini juga dari segi kinerja keuangan ya, kondisi balance sheet ini cukup bagus teman-teman ya. Kondisi balance sheet-nya cukup bagus, di mana aset lancarnya itu udah lebih besar, jauh lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Dengan kayak gitu artinya PGO ini dia punya sisa aset lancar yang gede banget untuk dia jadiin modal kerja, atau misalnya dia mau ekspansi bisnis, dia mau proyek eksplorasi lagi untuk ngembangin kapasitas dari produksi panas buminya. Misalnya dia mau eksplorasi, dia mau pengeboran, dia mau ngembangin bisnis gitu ya, dia mau ningkatin kapasitas produksi, itu akan sangat-sangat mudah. Dengan balance sheet yang bagus kayak gini, itu sangat mendukung PGO untuk kedepannya dia bisa ekspansi bisnis, dia bisa ekspansi produksi panas buminya. Dan cash flow-nya itu juga kuat teman-teman ya, dimana kita bisa lihat di sini operating cash flow dan free cash flow-nya itu bisa konsisten positif teman-teman. Jadi kondisi cash flow-nya juga kuat banget, stabil banget. Dengan kayak gitu, dengan kondisi balance sheet yang bagus
dan cash flow-nya yang kuat ya, aset lancarnya banyak, cash flow-nya juga positif terus ya, free cash flow-nya positif. Artinya PGO ini ke depannya dia bisa terus-menerus ekspansi bisnis, plus juga dia bisa terus-menerus bagi dividen buat investornya. Dan kalau misalnya PGO ini mau buyback ya tentunya itu juga bisa. Gitu ya. Jadi dia punya potensi pertumbuhan yang bagus, dia punya potensi demand yang stabil dengan adanya PPA dengan PLN, yang mana itu bisa memberikan cash flow yang stabil untuk PGO ke depannya. Ditambah, dia juga punya kondisi keuangan yang bagus. Jadi, itu menurut gue kenapa PGO ini potensial banget untuk jangka panjang. Gitu ya. Cuman memang untuk bisnis renewable energy, untuk panas bumi ini, ya memang untuk dia bisa bertumbuh dengan pesat gitu ya, pertumbuhannya bisa signifikan, itu memang butuh jangka panjang. Jadi untuk PGO menurut gua nih ya, kalau memang teman-teman mau beli saham PGO ya, kalian mesti punya mindset investasinya itu untuk jangka panjang. Time horizon-nya itu harus untuk jangka panjang. Gitu ya, bukan untuk jangka pendek, bukan untuk jangka menengah. Karena untuk jangka pendek, jangka menengah, mungkin untuk proyek panas buminya ini masih dikembangin. Gitu ya, mereka itu masih investasi lah untuk ngembangin bisnis panas buminya. Jadi masih dalam fase investasi. Ya, ibaratnya mereka itu masih nabur. Ya, masih nabur nanam benih lah gitu ibaratnya. Nah, untuk mereka itu menuai besar itu butuh jangka panjang, butuh waktu yang lama untuk bisa besar nih kapasitas panas buminya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau invest di saham PGO, ya menurut gua nih bagusnya itu untuk time horizon jangka panjang dan bukan untuk jangka pendek. Oke, sekarang kita bakalan hitung ya berapa harga wajar saham PGO itu dengan metode discounted cash flow, dan kita bakalan pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Ya, tools ini gue punya dan gue jual, dan kalau kalian minat langsung aja klik link yang ada di kanan atas. Oke? Nah, langsung aja kita hitung harga wajar PGO berdasarkan discounted cash flow. Ya, jadi PGO ini ya, dia ini kan kedepannya ada potensi pertumbuhan yang cukup bagus. Nah, jadi kita akan coba ya hitung harga wajarnya PGO dengan asumsi kedepannya bahwa PGO ini tingkat pertumbuhannya akan cukup bagus. Nah, untuk kita hitung harga wajar PGO, pertama kita butuh data untuk market cap dan juga price ya. Untuk PGO ini market cap-nya itu ada di 50 triliun ya, 50,5 ya. Kita langsung aja masukin 50,597 ya. 50,597 gitu ya. Terus untuk price-nya per video ini dibuat ada di harga 12.05 sampai 12.10 ya. Nah, kita taruh aja 12.10 gitu ya. Nah, kita dapat di sini shares outstanding atau lembar sahamnya. Ini dihitung sendiri nanti. Nah, terus kita mau pakai data untuk free cash flow ya. Jadi kita mau ambil data free cash flow yang terbaru, yang terakhir. Nah, kita masuk ke financial, kita masuk ke cash flow, kita ambil free cash flow annual di tahun 2024 ya, yang terakhir ya, di 2,5 triliun atau 2.502 miliar. Nah, kita masukin aja 2.502 karena satuannya dalam bentuk miliar gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin estimasi untuk kedepannya berapa. Seperti yang tadi udah kita bahas ya, PGO ini potensi pertumbuhannya bagus untuk kedepannya, di mana dia masih terus ngembangin kapasitas panas buminya, dan juga potensi permintaannya masih cukup besar. Artinya gue ngelihat kalau kedepannya untuk jangka panjang ini potensi pertumbuhannya akan bagus. Gitu ya, jadi untuk estimasi pertumbuhan kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Nah, cukup tinggi itu berapa? Cukup tinggi itu kalau menurut gue ya, nah ini teman-teman bisa tentuin sendiri nanti ya, potensi pertumbuhannya menurut kalian itu estimasinya berapa. Ya, kalian bisa tentuin sendiri. Kalau menurut gue di 15% itu menurut gue cukup realistis untuk PGO. Gitu ya, itu tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, tapi nggak terlalu optimis banget. Ya, jadi bisa aja kan ketika dia sambil bertumbuh, sembari dia bertumbuh, ada aja naik turunnya. Karena kan dia bisnis energi ya, artinya ya bisa aja permintaannya naik turun gitu ya. Jadi kita mau pakai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, tapi nggak mau yang terlalu tinggi banget. Ya, jadi di sini gue pakai estimasi 15% per tahun, gitu ya. Itu bisa lebih tinggi lagi ke depannya, bisa lebih rendah lagi ke depannya, kita nggak tahu, tapi itu estimasinya, gitu ya. Next, untuk final year price to free cash flow, nah ini kita tentuin ya berapa sih valuasi dari price to free cash flow untuk PGO untuk nanti ketika kita nanti jual sahamnya, gitu ya. Jadi berapa sih kira-kira valuasinya? Nah, untuk nentuin ini ya kita pakai aja patokan bahwa untuk kedepannya potensi pertumbuhannya itu akan besar. Jadi ya selayaknya untuk valuasinya juga dihargai premium. Nah, price to free cash flow itu angkanya biasanya mirip-mirip dengan price to earnings. Nah, price to earnings untuk perusahaan yang pertumbuhannya itu bagus biasanya itu ada di kisaran 15 sampai sekitaran 25 kali. Ya, taruhlah di sini sekitaran 20 kali.
Ya, sekali lagi ini cuman estimasi. Nah, terus untuk desired annual return atau return yang kita mau setiap tahunnya dari saham PGO, ya, jadi saham PGO ini kan saham energi ya, saham perusahaan energi. Nah, energi ini kan sifatnya cyclical ya, dimana permintaannya bisa naik turun, kadang-kadang juga ada kendala tertentu, gitu ya. Jadi untuk potensi returnnya karena dia ini adalah perusahaan yang cyclical, artinya perusahaan cyclical itu identik dengan potensi risiko yang tinggi. Nah, karena potensi resikonya tinggi, maka kita juga mau return yang tinggi dari saham PGO ini. Dan kita mau return tahunannya itu, ya kita mau 20% per tahun. Gitu ya. 20% per tahun itu return tahunan yang cukup tinggi untuk jangka panjang. Gitu ya. Nah, di sini dari perhitungan discounted cash flow ini kita dapat ya untuk PGO harga wajarnya itu ada di 1259. Ya, ini harga wajar dari PGO. Nah, di harga sekarang di 1210 ya, 1210, 1205 gitu ya. Ini berarti dia di bawah harga wajarnya tapi bedanya tipis. Artinya apa? Menurut gua, sebenarnya PGO di harga sekarang ini masih tergolong fairly value atau ya terdiskon tapi dikit doang. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli sekarang menurut gua ya cukup oke, potensinya lumayan. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih prefer untuk beli saham PGO ini dengan margin of safety tertentu. Yang mana untuk 10%, ya teman-teman itu belinya di harga maksimal itu 1130. Itu untuk margin of safety 10%. Ya, kalau gue memang mau pakai margin of safety itu lebih dari 10%. Jadi gue mungkin akan beli di bawah 1100. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai margin of safety-nya tipis-tipis aja, misalnya 5% cukup, atau sekarang pun udah di bawah harga wajarnya kalian mau beli, itu juga boleh-boleh aja, karena kan ya uang kalian gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue akan nunggu di harga ini. Kalau misalnya nggak nyampe, ya udah berarti gue nggak akan beli. Gitu ya, karena memang masih ada saham lain yang juga potensial gitu ya. Jadi untuk PGO kayak gitu teman-teman ya, sahamnya lagi sedikit under value. Kalau menurut gue untuk PGO sekarang ini, ya memang di bawah harga wajarnya tapi masih tergolong fairly value. Oke, jadi itu dia ya. Gimana sih prospek jangka panjang dari dua saham energi terbarukan yaitu ADRO dan juga PGO. Nah, kalau kalian suka sama video ini ya, kalian bisa klik like ya, bagiin juga video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ya, ini cuma opini dan analisa gue aja. Jadi keputusan untuk investasi 100% ada di tangan kalian masing-masing dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.